Untuk sementara belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Kalau belum Oke. ada, gini. Ini nanti saya akan menyampaikan secara narasi aja ya. Tak terang nih. Sampean bisa catat itu. Dan kegiatan ini juga saya rekam sebenarnya. Saya rekam. Sehingga nanti kalau Anda pengen rekamannya, kan biasanya ada yang terlewat gitu catatannya ya. Terus Anda pengen rekamannya, nanti silahkan saya share rekamannya di grup lewat apa namanya, mungkin saya upload di Google Drive atau apa, Anda bisa download itu gitu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, nah sekarang gini, kegiatan seremonial formal di sekolah. Nah, di lembar pengamatan kegiatan seremonial ini, yang pertama saya bacakan petunjuknya ya. Di lembar ini tugas Anda adalah mencatat hasil kerja kelompok melaksanakan PLP. Jadi ini sifatnya berkelompok. Terus yang kedua, Anda nanti diminta mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan seremonial formal itu seperti apa. Terus yang ketiga, mohon memberi tanda centang pada kolom di bawah ya atau tidak jika ia termasuk sangat baik atau kurang baik. Ya. Sehingga ini yang menilai Anda sendiri nanti, silahkan Anda nilai gitu ya. Terus masing-masing kegiatan yang ada dapat ditambah keterangan untuk mendeskripsikannya lebih baik. Yang kelima, format ini bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi. Oke. Tanggal pengamatan tolong nanti Anda sesuaikan, ya sesuaikan. Kalau misalkan wawancara malam hari ini ya Anda sesuaikan wawancara Zoom gitu ya. Nanti ketika ini kegiatan ini saya rekam, tolong apa namanya, bukan tolong, materinya itu bisa Anda gunakan sebagai bahan. Nah, gunakan sebagai bahan, misalkan Anda potong-potong itu kegiatannya, foto-fotonya silahkan. Karena format ini bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi. Terus nama sekolahnya nanti Anda isi SMK Negeri 1 Trenggalek. Poin pertama itu upacara bendera. Ya, upacara bendera. Upacara bendera ya itu yang rutin dilaksanakan itu lazimnya atau biasanya itu di hari Senin. Ya, setiap hari Senin ya, ketika itu tidak situasi masa pandemi ya, karena kondisinya sekarang pandemi, cuman Pak Rian di sini menyampaikan secara rutinitas saja itu dilaksanakan setiap hari Senin dimulai dari jam 6.45 ya. Dimulai dari jam 6.45 dan diharapkan selesai maksimal jam 7:45. Jadi kegiatan upacara bendera itu mulai dari jam 6.45 sampai dengan jam 7:45. Berarti durasi waktunya paling lama 1 jam. Nah, siapa saja yang mengikuti kegiatan upacara bendera ini, yang mengikuti adalah seluruh elemen atau seluruh komponen sumber daya manusia yang ada di sekolah. Dalam hal ini, siswa atau peserta didik dan guru. Guru atau kalau dalam bahasa yang lain pendidik dan tenaga kependidikan. Ini yang mengikuti. Pendidik itu guru, kalau tenaga kependidikan siapa? Ya pegawai tata usaha. Ya, pegawai tata usaha itu bisa macam-macam kalau di SMK. Ada yang memang staf administratif tata usaha yang dipimpin oleh KTU. Ada di situ toolman itu yang bagian ngurus-ngurusi alat, ya. Toolman dan juga caraka, ya caraka. Ini ikut ya, dalam kegiatan upacara bendera. Nah, dari susunan upacara bendera acaranya itu sudah ada terstruktur. Ya, struktur susunan upacaranya bendera mulai dari awal sebelum sebelum kegiatan dimulai, terus ketika awal kegiatan dimulai,
terus kegiatan inti dari upacara bendera sampai dengan akhir pasukan dibubarkan. Nah, kalau di SMK Negeri 1 Trenggalek, ya kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan hari Senin itu pesertanya, komposisi pesertanya itu terdiri dari kelas 10, 11, 12, dan 13. Jadi pesertanya ada kelas 10, 10 itu kelas 1, 11 itu kelas 2, 12 itu kelas 3 SMK, dan 13 itu kelas 4. Ya. Khusus untuk kelas 13, itu pesertanya adalah dari jurusan teknik otomasi industri. Karena khusus untuk jurusan ini, atau kompetensi keahlian ini, durasi masa belajarnya itu selama 4 tahun. Untuk jurusan-jurusan yang lain atau kompetensi yang lain, durasi masa belajarnya 3 tahun. Tapi untuk teknik otomasi industri itu 4 tahun. Nah, dari seluruh peserta ini, itu mekanisme penempatannya itu pada area-area tersendiri. Misalkan untuk kelas 10, berada di sisi sebelah selatan, menghadap ke utara. Kelas 11, sisi sebelah timur, menghadap ke barat. Kelas 12 dan 13, sisi sebelah utara, menghadap ke selatan. Nah, jadi kalau lapangan upacara itu kayak modelnya U gitu, model U. Terus di tengah-tengah, di bagian depan itu Dewan Guru atau pendidik beserta staf kependidikan atau tenaga kependidikan, itu untuk upacara. Nah, untuk apa namanya, sebagai data tambahan nanti apa saja yang disampaikan dalam upacara seperti yang telah disampaikan Pak Rian tadi, nanti Pak Rian akan menyampaikan dalam bentuk file, ya. Urutan langkah-langkah upacara bendera itu akan Pak Rian berikan dalam bentuk file. Nah, di sini sedikit menambahkan apa yang disampaikan dalam upacara bendera, ya. Jadi pembina upacara nanti akan menyampaikan yang pertama capaian-capaian kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya. Jadi proses kegiatan pembelajaran seminggu sebelumnya itu akan dievaluasi, disampaikan evaluasinya secara singkat ketika pembina upacara menyampaikan sambutannya. Nah, selain itu materi yang disampaikan juga rencana atau hal-hal informasi-informasi yang harus dilakukan oleh peserta didik atau warga sekolah secara umum yang akan dilakukan pada 1 minggu ke depannya, gitu ya. Biasanya seperti itu yang disampaikan itu. Nah, ada juga kegiatan tambahan dalam upacara bendera ini. Upacara bendera ini di akhirnya biasanya itu juga ditambah ada kegiatan, misalkan ketika ada siswa yang berprestasi, ya, di akhir kegiatan itu diselipkan kegiatan penyampaian prestasi atau pengumuman terkait dengan pencapaian hasil belajar atau prestasi belajar peserta didik, itu disampaikan dalam kegiatan upacara bendera. Nah, bagi peserta didik, apa yang harus dikenakan selama mengikuti upacara bendera? Yang pertama, ketika mengikuti upacara bendera, peserta didik itu harus mengenakan seragam resmi abu-abu putih dengan menggunakan jas alma mater SMK Negeri 1 Trenggalek, warnanya hijau tua. Warna hijau tua. Jadi itu seragamnya. Jadi menggunakan seragam abu-abu putih, ya, menggunakan jas alma mater, terus atribut seragam abu-abu putih lengkap, ada identitas sekolah, terus ada identitas kelasnya, jurusannya, gitu. Terus ada badge namanya,
ada di situ tersantum struktur apa bukan struktur logo organisasi siswanya atau OSIS. Terus juga ditambahi wajib mengenakan dasi. Ya, dasinya ya warna abu-abu ya. Dasi ya, terus menggunakan topi. Topi upacara. Nah, untuk sepatu peserta didik itu diwajibkan menggunakan sepatu yang berwarna hitam dan berkaus kaki, gitu ya. Berkaus kaki. Nah, terkait dengan atribut upacara bendera itu ada tim tersendiri yang bertugas pagi harinya. Ya. Bertugas pagi harinya, jika ada siswa yang atributnya kurang dan sebagainya, nanti akan siswa-siswa atau peserta didik yang seperti itu akan ditempatkan pada tempat tersendiri, gitu ya, pada tempat tersendiri, dikelompokkan pada tempat tersendiri, ya, dan diklasifikasikan sebagai pelanggaran, ya, pelanggaran. Nah, untuk bapak ibu gurunya itu atau tenaga pendidiknya dan tenaga kependidikan itu kalau hari Senin mengenakan seragam keki namanya. Jadi seragam keki, terus juga beratribut. Di sini ada atribut pendidik apa namanya logo Jawa Timur disertai dengan tulisan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan identitas apa namanya lembaganya yaitu Dinas Pendidikan. Terus mengenakan topi, topinya itu ya topi tapi topi khusus untuk guru atau tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Trenggalek. Mengenakan topi, terus apa namanya juga bersepatu pantopel atau bersepatu hitam Bapak Ibu gurunya sama, kecuali untuk misalkan pas upacara bendera itu harinya tanggalnya tanggal 17, untuk Bapak Ibu guru itu mengenakan korpri, ya, seragam korpri. Dan tenaga kependidikan menggunakan seragam korpri. Atau misalkan upacara bendera itu jatuh pada tanggal 25, khusus Bapak Ibu gurunya menggunakan seragam PGRI. Ya, itu terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan ketika pelaksanaan upacara bendera. Nah, kalau misalkan ada yang tidak ikut, baik itu dari peserta didik atau siswa, atau guru atau tenaga pendidikan, tentu ini juga masuk kategori pelanggaran. Ya, pelanggaran. Kalau siswa nanti akan dikelola manajemen pelanggarannya oleh tim tatib, BK, dan wali kelas. Adapun dari misalkan dari tenaga pendidik atau kependidikan yang tidak ada keterangan atau tidak ada izinnya ketika meninggalkan kegiatan upacara bendera ini, maka yang bertanggung jawab adalah atau nanti akan dilakukan evaluasi, ya. Evaluasi terhadap pegawai yang bersangkutan. Kalau itu guru dilaksanakan oleh ibu kepala sekolah. Kalau itu tenaga administrasi atau tenaga kependidikan dilaksanakan oleh kepala tata usaha untuk melakukan evaluasi. Kenapa penyebab tidak mengikuti upacara bendera seperti itu. Oke, itu mengenai kegiatan upacara bendera. Ya. Adapun petugasnya sekarang, petugasnya siapa? Petugas upacara bendera itu adalah peserta didik. Ya. Ditunjuk dari kelas secara bergiliran. Ya. Di SMK Negeri 1 Trenggalek itu sekarang totalnya ada 62 kelas. Nah, biasanya yang menjadi petugas upacara itu dari kelas 10 atau kelas 11. Jadi itu bergantian. Mulai dari pemimpin upacara, mulai dari petugas pengibar bendera, mulai dari MC, mulai dari pembaca doa, mulai dari ajudan pembina upacara, sampai dengan kur paduan suara, itu semuanya dilakukan oleh peserta didik atau siswa dan ditunjuk pergantian secara per kelas. Nah, catatan ketika ada suatu keadaan yang mendesak misalkan ya, keadaan mendesak,
kebetulan kelas yang ditunjuk itu prakerin gitu ya, prakerin atau tidak berada di sekolah karena sedang melakukan PKL, praktek kerja lapangan di luar sekolah. Maka akan ditunjuk kelas yang lain, ditunjuk kelas yang lainnya. Atau kalau memang dalam keadaan khusus atau mendesak, yang bertugas adalah OSIS yang sebagai petugas upacara bendera. Ini penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai upacara bendera. Sebelum masuk ke kegiatan yang lain, adakah pertanyaan? Silakan bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Semisal ada siswa yang tidak mengikuti upacara itu, apakah ada hukumannya tersendiri atau bagaimana, Pak? Oh ya, ya Mas Judin ya, Mas Judin ya. Jika ada peserta didik yang tidak mengikuti upacara bendera, ya berarti ada sanksinya. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, ada sanksinya. Ya, jadi ada sanksinya. Itu termasuk dalam kategori pelanggaran sedang kalau tidak salah. Nanti bisa di cross check dengan bagian tata tertib ya. Data mengenai informasi tata tertib. Jadi termasuk pelanggaran sedang. Nah, kenapa siswa tidak ikut? Tidak ikut itu macam-macam penyebabnya. Bisa karena terlambat, sehingga dia tidak ikut. Sehingga dia harus upacara sendiri gitu di tempat yang lain tersendiri. Bisa karena siswa itu bolos dan sebagainya. Maka untuk menciptakan suasana tertib dalam upacara bendera itu, setiap kegiatan upacara dilaksanakan, setelahnya itu biasanya dilakukan absensi atau presensi. Jadi peserta didik itu diberi presensi, terus nanti dikumpulkan untuk dilanjutkan pengecekan. Ada enggak siswa yang tidak mengikuti upacara bendera? Nah, dari situ nanti siswa itu bisa karena itu kategorinya melanggar, siswa yang melanggar bisa dikenakan sanksi. Sanksinya bervariasi. Tapi yang sanksi yang diberikan itu bukan sanksi fisik, tapi sanksi yang bersifat mendidik. Bisa kayak seperti kerja sosial yang ada di lingkungan sekolah dan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu untuk sanksinya. Itu Mas Judin. Ya. Silahkan yang bertanya lagi. Kalau ada. Untuk pembina itu pemilihannya bergantian atau hanya kepala sekolah, Pak? Oh, untuk pembina itu bergantian, ada jadwalnya. Ya, ada jadwalnya terjadwal. Jadi dalam satu semester itu dari bagian PSDM, Waka bidang PSDM, Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pak Agus Rianto namanya yang sekarang itu, membuat jadwal, Mbak ya, membuat jadwal. Terus siapa saja yang bertugas sebagai pembina upacara? Yang pertama adalah kepala sekolah. Yang kedua itu wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah di SMK Negeri 1 Trenggalek itu ada 6. Jadi ada 6. Kalau sudah wakil kepala sekolah sudah, maka akan diteruskan oleh ketua kompetensi keahlian. Jadi ketua jurusan lah bahasanya. Ketua jurusan itu juga menjadi pembina upacara. Kalau jurusannya 7, berarti pembinanya juga 7. Jadi satu kepala sekolah tambah wakil kepala sekolah jumlahnya 6, 7 ya. Terus tambah lagi kepala atau ketua jurusan jumlahnya juga 7. Kalau di situ dalam satu semester itu masih ada ruang lagi, maka yang jadi pembina itu bisa dari komponen-komponen seperti ketua adiwiyata. Terus ada juga misalkan dari kepala bengkel. Jadi kabeng namanya. Kabengnya di SMK Negeri 1 Trenggalek itu juga ada 7. Jadi ada ketua kompetensi kalian atau ketua jurusan, ada juga kepala bengkel ada 7. Jadi bergantian, tidak terus kepala sekolah. Tapi misalkan dalam hal kondisi tertentu, keadaan tertentu, yang dimungkinkan itu ada sesuatu yang urgen yang harus disampaikan, maka biasanya dalam situasi seperti itu tuh yang menjadi pembina ya kepala sekolah.
Misalkan upacara sebelum dilakukan semesteran gitu ya. Upacara sebelum dilakukan ujian kelas 12, upacara sebelum dilakukan prakerin dan sebagainya. Ya, hal-hal yang sifatnya lebih gitu ya, maka yang menjadi pembina adalah ibu kepala sekolah. Seperti itu. Tapi jadwalnya ada. Nanti kalau Anda minta jadwal ya saya kasih jadwal. Jadi harapan gini ya, kira-kira nanti Anda minta misalkan gini, Anda catat ya, Anda catat karena saya juga bisa lupa. Misalkan gini, Anda catat, saya butuh jadwal pembina upacara. Saya butuh jadwal atau butuh susunan acara kegiatan upacara bendera. Nah, Anda catat itu nanti disampaikan ke saya akan coba fasilitasi dokumennya gitu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan? Halo? Belum. Belum, oke. Kalau belum, sekarang saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Yang kedua itu apel. Nah, itu ya apel ya. Di SMK Negeri 1 Trenggalek, kalau dalam situasi normal, apel itu dilaksanakan. Yang pertama adalah ketika, misalkan gini, ketika 1 minggu itu hari Seninnya ada upacara bendera, terus pas hari Rabunya misalkan ada peringatan 17 Agustus gitu ya, hari kemerdekaan. Kan pasti upacara atau upacara. Jadi dalam 1 minggu kan ada 2 kegiatan upacara, Senin dan Rabu misalkan. Atau hari kebangkitan nasional dan gitu. Ada upacara lagi dalam 1 minggu. Maka yang hari Senin yang biasanya upacara bendera itu diganti dengan apel. Gitu ya, diganti dengan apel. Sedangkan nanti upacara peringatan hari besar itu ya dilaksanakan pada minggu tersebut. Ya. Kalau ada 2 upacara bendera, yang satu itu rutin hari Senin, yang satu upacara peringatan hari besar nasional, gitu, maka yang hari Senin itu upacara benderanya diganti dengan apel. Ciri apel itu apa? Ciri apel itu ketika pelaksanaan apel, sang saka merah putih sudah berada di atas tiang bendera, sudah dinaikkan. Dan prosesinya juga lebih singkat, ya, lebih singkat apel itu. Kalau upacara bendera kan ada proses pengibaran sang merah putih, tapi kalau apel tanpa proses pengibaran sang merah putih. Tuh. Terus, nah ada juga gini, kalau dalam situasi yang misalkan normal ya, Mas ya, yang normal ya, Mas dan Mbak sekalian ya, tenaga kependidikan, tata usaha itu juga melaksanakan apel rutin. Itu dilaksanakan di hari Rabu. Jadi tiap hari Rabu pagi ya, petugas staf tata KTU beserta anggotanya, staf tata usaha seluruhnya SMK Negeri 1 Trenggalek itu mengadakan apel. Isinya apa? Kalau kegiatan apel itu yaitu membicarakan tentang progres kinerja, melakukan evaluasi kinerja, biasanya seperti itu, dilaksanakan hari Rabu pagi. Nah, kalau situasi pandemi seperti sekarang ini, ya, dan kegiatannya itu ada yang WFO atau work from office, ada yang WFH, work from home, kegiatannya itu sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang kira-kira sudah berjalan kurang lebih 2 minggu ini, hari Senin pagi mulai jam 7, seluruh Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan itu diwajibkan melaksanakan apel. Kalau peserta didiknya tidak. Kalau peserta didiknya enggak. Jadi hanya guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan apel. Nah,
Ketika pelaksanaan apel, seragam yang digunakan adalah seragam resmi yang digunakan pada hari itu. Jadi kalau harinya Senin ya pakai peci. Kalau Seninnya pas tanggal 17 ya pakai korpri. Kalau Seninnya itu pas tanggal 25 khusus untuk guru pakai PGRI, seragam PGRI. Ya kayak jenenge kampusmu ya, STKIP PGRI gitu. Terus kalau yang apel hari Rabu yang dilakukan oleh tata usaha itu seragamnya kondisional menyesuaikan, bisa batik biasanya. Atau Rabu itu putih, mohon maaf bukan batik. Kalau hari Rabu itu seragamnya putih hitam, kayak rewang manten ini loh. Sinoman rewang manten itu putih hitam. Atasan putih, bawahan gelap atau hitam. Itu kalau apel. Nah, untuk durasi waktunya juga tidak terlalu lama, lebih singkat karena sang merah putih sudah dinaikkan sebelumnya. Oke. Ada pertanyaan mengenai apel ini? Halo? Ada pertanyaan? Ada? Belum. Belum. Oke. Kalau belum ada, sekarang kita masuk pada poin ketiga, rapat guru dan karyawan. Gitu ya. Rapat guru dan karyawan. Rapat guru yang karyawan itu biasanya berbicara mengenai manajemen. Ya. Jadi ini masuk dalam areanya wakil kepala sekolah bidang manajemen mutu. Dilaksanakan awalnya dulu itu dilaksanakan 1 bulan sekali untuk evaluasi atau 3 bulan sekali untuk evaluasi. Waktu pelaksanaannya adalah tidak pada kegiatan efektif KBM ya, tidak pada waktu efektif KBM, itu dilaksanakan setelah istirahat kedua. Jadi ya antara jam 2 gitu ya dilaksanakan. Nah, kegiatan ini rapat guru ini yang rutin, mohon maaf ini yang rutin ya, rapat guru yang rutin. Jadi tiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu pasti akan melakukan rapat untuk melakukan evaluasi kinerja. Ini yang rutin. Dan dilaksanakan biasanya ya setelah KBM. KBM. Terus ada lagi rapat yang sifatnya karena mendasari akan ada kegiatan. Contoh gini, akan ada kegiatan penilaian akhir semester, akan ada kegiatan PTS pekan tengah semester, gitu ya. Terus ada lagi awal tahun ajaran baru. Nah, ini Bapak Ibu guru beserta karyawan akan melakukan rapat. Jadi saya ceritakan dari awal. Jadi ketika memasuki tahun ajaran baru, Bapak Ibu guru itu rapat dan karyawan itu melakukan rapat. Isinya di situ melakukan pelaksanaan pembagian tugas. Lek guru ya pembagian tugas mengajar, penyampaian pembagian tugas tambahan selain mengajar. Tugas tambahan itu macam-macam. Ada jadi tim tatip, ada jadi wakil kepala sekolah, ada jadi kepala jurusan, ada jadi kepala bengkel dan sebagainya. Intinya penyampaian tugas tambahan yang nanti dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan selama 1 semester ke depan. Itu di awal. Terus di tengah ada kegiatan rapat sebelum pekan tengah semester atau kegiatan tengah semester, KTS kegiatan tengah semester juga ada rapat. Terus di akhir sebelum ujian, akhir kegiatan semester itu selesai juga ada rapat yang diikuti oleh seluruh karyawan, guru dan karyawan. Itu yang rutin. Nah, ada juga rapat itu sifatnya tidak rutin, insidental. Contoh, contohnya gini, ketika akan ada program
program baru yang akan dilakukan di SMK. Contoh, rapat pembentukan kelas industri, rapat pembahasan bantuan pemerintah. Nah, itu. Ada BAMPEM, bantuan pemerintah. Yang rapat-rapat yang sifatnya insidental yang mendadak ini diikuti oleh guru. Mohon maaf, diikuti oleh kepanitiaan. Jadi ada kepanitiaan khusus yang mengurusi urusan-urusan itu dan melakukan rapat. Siapa pesertanya? Ya bisa guru dan tenaga kependidikan. Jadi tidak semua, karena sifatnya rapatnya ini rapat insidental. Dan ada juga rapat koordinasi rutin. Kalau waka itu kalau berminggu rapatnya, rapat terus rapat gitu ya. Nanti jeda. Kalau seperti saya ini kan jam ngajarnya cuma 12 jam. 12 jam. Pamane kalau ngajar rong dino nus isontek, lainnya ya tugas tambahannya yang ngurusi membantu kepala sekolah untuk agar supaya kegiatan di SMK itu bisa berjalan lancar. Itu rapat guru. Jadi kalau dikategorikan, rapat itu kategorinya ada dua, yang sifatnya rutin dan yang sifatnya insidental. Jadi kalau sewaktu-waktu misalkan dibutuhkan, terus harus diambil keputusan cepat, maka dilakukan rapat. Terus yang keempat, rapat OSIS. Nah, rapat OSIS, ini pelakunya adalah ya siswa, tapi didampingi oleh pembina OSIS. Siapa pembina OSIS itu? Ya Bapak Ibu Guru. Ya. Rapat OSIS juga demikian. Ada rapat yang sifatnya rutin, minimal setahun sekali. Contohnya MPK, rapat Majelis Permusyawaratan Kelas. Itu ya, MPK. Terus rapat ketika sebelum pemilihan ketua OSIS, itu kan rutin. Tiap tahun ada rapat seperti itu. Dan ada juga rapat yang tidak rutin, yang sifatnya insidental. Insidental itu kalau dibutuhkan sewaktu-waktu, ya koordinasi sewaktu-waktu. Ya. Kalau rutin itu biasanya ya karena ada kegiatan tahunan atau yang polanya itu bentuknya adalah evaluasi. Itu yang kalau yang rutin. Jadi pesertanya siapa? Kalau OSIS ya pesertanya bisa pengurus OSIS atau ditambah dengan perwakilan masing-masing kelas. Perwakilan satu orang dari masing-masing kelas didampingi dengan oleh pembina OSIS atau Bapak Ibu Guru. Oke, sampai dengan rapat OSIS ada pertanyaan? Halo. Pertanyaan mengenai rapat guru, Pak. Iya, silakan. Di dalam dua rapat tersebut yang memimpin rapat itu kepala sekolah atau bagaimana, Pak? Nah, gini. Rapat kalau mekanismenya itu awalnya berarti kan diawali dari undangan. Baik yang rapat itu sifatnya rutin atau yang insidental, yang sewaktu-waktu gitu ya, pasti diawali dari undangan atau pemberitahuan. Terus ketika proses rapat itu berjalan, rapat itu harus secara administratif itu harus ada daftar hadir, terus ada notulen rapat dari pencatat rapat. Terus kalau dalam proses rapat bagaimana? Ya ada seremonialnya. Jadi ada MC-nya. Kalau sifatnya rapat itu rutin, menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus ada sambutan. Nah, sambutan yang pertama itu pasti dari Ibu Kepala Sekolah. Ya, yang sifatnya umum, pengarahan umum. Ya. Nanti akan dilanjutkan teknisnya. Kalau misalkan rapatnya itu awal pelajaran, setelah kepala sekolah, berarti yang menyampaikan adalah wakakurikulum. Kalau menyangkut bantuan dan sebagainya, setelah teknik, setelah sambutan Ibu Kepala Sekolah, berarti yang menyampaikan wakasarana prasarana dan sebagainya. Tapi biasanya, Mas atau Mbak ya, yang rutin itu yang banyak maju ya kurikulum setelah kepala sekolah. Nah, jadi di situ ada moderator. Nah, peran Ibu Kepala Sekolah memang sebagai leadernya, pemimpinnya.
Jadi memberikan sambutan awal, arahan, petunjuk bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara mengelola pekerjaannya, terus nanti dilanjutkan teknisnya oleh para wakil kepala sekolah. Dan itu dicatat dalam buku notulen. Nah, kalau sudah proses sambutan-sambutan acara inti selesai, biasanya di sesi rapat itu ada sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab. Nah, setelah sesi tanya jawab, ya diakhiri dengan doa. Gitu. Ya sama seperti rapat ketika Anda kemarin pembukaan gitu. Sama seperti itu. Itu kalau rapat rutin. Ya, yang rutin. Tapi kalau yang tidak rutin, ya biasanya setelah mengisi daftar hadir dan menyiapkan notulen, daftar hadir notulen itu sifatnya wajib. Sifatnya wajib. Harus ada baik resmi maupun tidak resmi ya. Harus ada. Terus selanjutnya kalau yang tidak resmi berarti langsung pengarahan, ya, pengarahan ibu kepala sekolah. Untuk yang teknis ya disampaikan oleh para pembantu ibu kepala sekolah kalau secara teknisnya. Ya itu Mas Yudin. Ada lagi? Partisipannya tinggal 8 nih. berkurang. Tapi enggak apa-apa. Kan ini perwakilan kelompok, yang penting ada mewakili. Gitu. Ada lagi? Pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Misal rapat pramuka gitu, Pak, nggak masuk. Ambalan toh? Ambalan. Iya. Oh, ambalan. Ada. Dan itu rutin, sama posisinya kan sama seperti OSIS dan pramuka itu dalam kurikulum 2013 di SMK itu masuk ekstrakurikuler wajib. Jadi seluruh peserta didik itu harus ikut, gitu ya. Harus ikut karena pramuka itu sekali lagi masuk dalam kategori ekstrakurikuler wajib. Nah, kalau MPK, maaf, ambalan, gugus depan dan sebagainya, ya ada. Dan itu rutin sifatnya, rutin pasti ada. Ya, dalam proses rapat itu secara seremonial juga didampingi. Kalau pramuka yang dampingi ya pembina pramukanya, gitu ya. Itu Mbak. Ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke upacara peringatan hari nasional dan internasional ya. Nah, hari besar nasional, upacara hari nasional itu kita laksanakan. Jadi konsepnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau dalam 1 minggu itu ada 2 upacara, satu hari Senin, satunya peringatan dan hari kebangkitan nasional dan sebagainya, yang harinya itu berbeda tapi dalam durasi 1 minggu, yang Senin itu apel. Ya, upacara benderanya dialihkan ke hari di mana hari peringatan itu dilaksanakan. Nah, siapa yang mengikuti upacara peringatan ini? Seluruh komponen sekolah. Baik itu peserta didik dan guru maupun tenaga kependidikan. Semuanya wajib ikut. Peserta didik bahasanya lek mbiyen itu siswa. Itu peserta didik. Kalau tenaga kependidikan TU. Nah, itu semua ikut. Seragamnya apa? Kalau upacara peringatan hari nasional itu Bapak Ibu guru itu menggunakan seragam korpri. Kalau peserta didiknya ya menyesuaikan harinya. Kalau pas Jumat ya menggunakan pramuka gitu. Kalau pas hari Jumat. Nah, mengenai susunan seremonialnya, kegiatan seremonialnya, tata urutannya juga mengikuti. Nah, di situ kan ada inspektur upacara ya, atau pembina lah bahasa inspektur upacara. Nah, ketika hari-hari besar, pembinanya upacara atau inspekturnya itu
menyampaikan amanah, membacakan amanat dari, kalau misalkan Hardiknas dari Pendidikan Nasional, dari Menteri Pendidikan, gitu ya. Kalau misalkan Hari Kebangkitan, bisa dari Menteri Dalam Negeri. Jadi tinggal membacakan amanat itu, artinya menyampaikan informasi. Kalau hari Senin kan sifatnya upacara sendiri ya, informasinya informasi internal. Tapi kalau peringatan Hari Nasional, itu pembinanya biasanya hanya sifatnya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, jadi menyampaikan informasi, membaca naskah teks yang sudah jadi, yang dikeluarkan oleh kementerian. Apakah itu masalah kementerinya mengikuti tema upacaranya. Kalau Hardiknas dari Pendidikan Nasional ya Kementerian Pendidikan, seperti itu. Terus ya juga ada absennya. Bapak Ibu guru, siswa juga absen, gitu ya. Terus juga didokumentasikan. Oke. Dan untuk pelaksanaan upacara dan apel itu dilaksanakan di lapangan utama SMK Negeri 1 Trenggalek. Itu mungkin untuk sesi ini cukup 5 itu yang saya telangkan ya. Nanti kalau misalkan Anda butuh tambahan informasi, saya minta dicatat terus disampaikan ke saya. Nah, nanti saya tinggal memberikan data-datanya saja. Saya carikan, saya berikan data-data. Oke, bagaimana? Halo? Coba suaranya dinyalakan semua. Anda silahkan ngomong, Pak. Ya. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Jam 9:30. Gimana? Bidin dan teman-temannya yang lain? Untuk sementara cukup ini dulu, Pak. Oh iya, nggih. Kalau cukup ya semoga nanti Anda sukses membuat laporannya. Ya. Terus pesan saya gini nanti ya, kalau membuat laporan itu buat tata tulisnya itu yang betul-betul bagus. Ya rata kanan kiri, hurufnya apa, misalkan disepakati hurufnya Arial 11 ya pakai Arial 11, Times New Roman, jadi ngetik iki sing rapi. Karena ada beberapa mahasiswa biasanya ngetik iki arep dhewe kadang materi njupuk ke internet rata kanan rata kiri tok kanane ting selengkrah dan sebagainya gitu ya. Jangan. Jadi buat laporannya yang bagus. Saya juga alumni STKIP masalahnya. Cuman program singkat dulu 1 tahun. Itu juga alumni STKIP PGRI Trenggalek. Jadi buat laporannya yang bagus. Yang berkualitas. Mumpung sampean itu PLP, CPLP sing tenanan, gaya laporan sing berkualitas, nanti kalau ada jadi guru itu ya insya Allah jadi guru berkualitas juga. Itu ya. Ada yang ingin disampaikan? Ya, sebelum kita akhiri. Ada? Belum ada, Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada, mungkin bisa saya akhiri. Malam ya. Nanti rekamannya kalau sudah selesai saya akan sampaikan ke Anda. Anda bisa lihat hasil rekaman ini. Kalau misalkan mau nyusun laporan, bisa diputar ulang gitu ya. Terus memang ketika saya lihat kemarin itu pembagiannya kok per tema, padahal harusnya ya tidak per tema. Misalkan saya kebagian itu 5 mahasiswa atau 10 mahasiswa misalkan. Berarti semua tema itu harus saya sampaikan. Kalau gini ini kan mungkin ada teman Anda yang ketinggalan temanya ya. Jadi nanti ya silahkan Anda komunikasikan baiknya seperti apa. Gitu ya. Kalau ada kekurangan, intinya saya siap memfasilitasi, membantu Anda. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian. Selamat beristirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Terima kasih, Pak. Nah, ya sama-sama.